Pernahkah kau berpikir, mengapa tangan ayahmu begitu kasar? Karena di setiap retakan kulitnya, ada biaya sekolah dan kesuksesan yang kau pamerkan hari ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan sayang Bapa di kolom komentar. Dan dari mana kota kalian berada? Mari bergabung bersama Suara Kehidupan untuk merawat nurani kita. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti cerita lainnya yang menyentuh hati kalian. Pagi selalu datang dengan aroma yang sama. Aroma tanah basah yang dicium matahari dan sisa wangi minyak kayu putih di sendi-sendiku yang mulai rentah. Aku duduk di amben kayu depan rumah, memandang cakrawala yang perlahan menyapu warna kelabu menjadi jingga. Di pangkuanku, ada sebuah bingkai foto tua dengan kayu yang sudah keropos di sudut-sudutnya. Aku mengusap permukaannya dengan ujung kaosku yang tipis, mencoba menghalau debu yang seolah tak pernah lelah hinggap di sana. Di dalam bingkai itu, ada wajah seorang anak laki-laki dengan senyum selebar dunia. Namanya Galih. Anakku, kebanggaanku. Setiap kali jemariku yang kasar dan penuh kapalan ini menyentuh bayangannya di balik kaca, jantungku berdenyut dengan irama yang aneh. Ada rasa bangga yang membumbung setinggi langit. Namun ada pula ruang hampa yang kian hari kian luas, seperti sumur kering di musim kemarau panjang. Sudah berapa lama aku tidak mendengar suaranya? Sudah berapa ribu senja ku lewati tanpa benar-benar menatap matanya? Bapak, kopinya. Suara lembut itu membuyarkan lamunanku. Nisa, putri bungsu yang menjadi satu-satunya pelitaku di rumah tua ini, meletakkan segelas kopi hitam dengan kepulan uap yang menari-nari. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kasih sayang yang dalam, namun terselip guratan luka yang ia coba sembunyikan demi aku. Ia tahu bahwa pikiranku tidak pernah benar-benar ada di sini. Pikiranku selalu berkelana ke kota besar, tempat kakaknya membangun istana. Nisa, bisikku pelan. Suaraku parau seperti gesekan bambu kering. Besok adalah hari besarnya. Hari di mana dia akan meminang seorang wanita dan memulai hidup baru. Bapak ingin di sana, Nisa. Bapak ingin melihat anak laki-laki satu-satunya itu berdiri tegak, meski hanya dari kejauhan. Nisa terdiam. Ia duduk di sampingku. Jemarinya yang lentik namun kasar karena sering mencuci baju tetangga itu menggenggam tanganku. Tapi Pak, Mas Galih tidak pernah mengirimkan surat undangan secara resmi. Dia hanya menitipkan pesan lewat telepon minggu lalu. Apakah Bapak yakin kita harus ke sana? Aku tersenyum. Meski hatiku terasa seperti tertusuk duri mawar yang halus. Seorang ayah tidak butuh selembar kertas untuk tahu di mana anaknya bahagia, Nisa. Darahku mengalir di nadinya. Doaku adalah jembatan yang selalu menghubungkanku dengannya. Sejauh apapun ia melangkah. Bapak sudah menyiapkan baju terbaik Bapak. Baju yang Bapak jahit sendiri setahun lalu. Khusus untuk hari ini. Aku bangkit perlahan. Tubuhku terasa berat. Di dalam kamar, di bawah tumpukan bantal yang sudah tipis, aku menyimpan sebuah bungkusan kain jarik. Di dalamnya ada baju batik coklat yang sudah kusam, namun bersih. Dan sebuah kado sederhana yang aku kumpulkan dari sisa-sisa hasil mencangkul sawah orang. Sebuah jam tangan kuno yang mungkin tak berharga di kota. Tapi bagiku, itu adalah simbol waktu yang telah kuhabiskan untuk mencintainya. Malam itu, hujan turun membasahi atap seng rumah kami. Bunyinya seperti tangisan yang tertahan. Aku berbaring menatap langit-langit, membayangkan esok hari. Aku tidak meminta ia mengakuiku di depan orang-orang hebat itu. Aku hanya ingin melihatnya tersenyum sekali saja. Biarlah punggungku kian bungkuk dimakan usia, asalkan punggung anakku bisa berdiri kokoh menghadap dunia. Aku hanyalah akar yang tersembunyi di dalam tanah yang gelap, agar ia bisa menjadi bunga yang indah dan dipuji orang. Bagiku itu sudah cukup, sangat cukup. Bagiku itu sudah cukup. Sangat cukup. Jika nafas terakhirku nanti adalah untuk melihat Binar bahagia di matanya.
walau dari sudut paling gelap sekalipun. Pagi buta ini, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya, menyusup melalui pori-pori kain batikku yang mulai menipis. Aku dan Nisa berdiri di pinggir jalan raya, menunggu bus ekonomi yang akan membawa kami menuju riuhnya kota. Di genggamanku, sebuah tas jinjing dari kain belacu, berisi harapan-harapan yang sengaja kurajut sepanjang malam. Nisa sesekali membetulkan letak selendangnya. Ia membawa bungkusan nasi liwet yang ia masak sejak jam 3 pagi. "Mas Galih pasti rindu masakan ini, Pak," bisiknya. Seolah mencoba menguatkan hatiku yang sebenarnya sedang gemetar hebat. Aku hanya mengangguk pelan, menyembunyikan telapak tangan yang berkeringat di balik saku celana. Saat bus tua itu datang dengan deru mesin yang memekakkan telinga, aku melangkah naik dengan kaki yang berat. Di dalam bus yang penuh sesak dengan aroma keringat dan asap rokok, aku duduk bersandar pada jendela yang bergetar. Sepanjang perjalanan, pemandangan sawah hijau perlahan berganti menjadi hutan beton yang angkuh. Aku menatap gedung-gedung tinggi yang seolah ingin menggapai langit, lalu menatap telapak tanganku yang penuh dengan garis-garis hitam, bekas pengabdianku pada tanah. "Pak, apa Mas Galih akan senang melihat kita?" tanya Nisa tiba-tiba. Pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan menyesakkan. Aku terdiam, memandang bayanganku sendiri di kaca bus yang kotor. Seorang anak mungkin bisa lupa pada jalan pulang, Nisa. Tapi seorang ayah tidak akan pernah lupa arah untuk menjemput anaknya. Galih hanya sedang sibuk dengan dunianya yang baru. Dia sedang mekar, dan kita hanyalah tanah yang tertinggal di kakinya. Itu sudah hukum alam. Kalimatku terdengar bijak, namun di dalam dada ada rasa sesak yang mulai menjalar. Aku teringat masa kecil Galih, saat ia menangis karena luka di lututnya. Dan aku adalah orang pertama yang meniup luka itu agar sakitnya hilang. Kini, ia akan memulai hidup dengan seseorang yang tak kukenal. Seseorang yang mungkin tak akan pernah tahu bahwa jas mahal yang dipakai Galih hari ini dijahit dari butiran keringat dan doa-doa sunyi seorang petani tua di pelosok desa. Bus berhenti di terminal besar. Suara bising kota menyambut kami seperti hantaman ombak. Aku memegang erat tangan Nisa, takut ia terseret arus manusia yang begitu terburu-buru. Kami berjalan menyusuri trotoar, menanyakan alamat gedung mewah yang tertera di sobekan kertas yang diberikan Galih lewat perantara tempo hari. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti sedang meniti jembatan tali di atas jurang. Orang-orang kota menatapku dengan pandangan ganjil, menatap baju batikku yang warnanya sudah pudar dan sandal jepitku yang sudah tipis. Namun, aku menegakkan punggung selurus yang aku bisa. Aku bukan sekadar orang tua lusuh yang tersesat di kota. Aku adalah seorang ayah yang datang untuk merayakan kemenangan anaknya. Di depan gerbang gedung yang menjulang tinggi dengan hiasan bunga melati yang harumnya tercium hingga ke jalanan, aku berhenti. Jantungku berpacu lebih cepat. Di sana, di balik pintu kaca besar itu, anak laki-lakiku berada. Aku merapihkan kerah bajuku, mengusap debu jalanan yang menempel di pundak, dan menarik nafas panjang. Aku tidak tahu apa yang menantiku di dalam sana, namun aku telah menitipkan seluruh harga diriku di bawah bantal di rumah, agar aku bisa melangkah masuk hanya dengan membawa cinta. Pintu kaca besar itu terbuka secara otomatis, menyemburkan hawa dingin yang asing ke permukaan kulitku. Di dalam sana, lampu-lampu kristal bergantungan seperti bintang yang dipaksa turun ke bumi, menyilaukan mata tuaku yang lebih terbiasa dengan remang lampu petromak. Aku melangkah di atas karpet merah yang begitu tebal dan empuk, membuat sandal jepitku terasa seperti noda di atas hamparan kemewahan ini. Nisa berjalan di sampingku. Ia merapatkan pelukannya pada bungkusan nasi liwet yang mulai mendingin. Matanya menatap sekeliling dengan binar ketakutan yang berusaha ia tutupi. Kami tampak seperti dua butir debu yang tersesat di istana kaca. Harum parfum mahal memenuhi ruangan, mengalahkan aroma bunga melati yang tadi sempat kucium di luar.
Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian yang harganya mungkin setara dengan hasil panenku selama 1 tahun. Mereka bicara dengan tawa yang terdengar sangat ringan, seolah hidup tak pernah mengenal rasa sakit atau lapar. Saat aku mencoba memberikan senyum kepada seorang pria yang melintas, ia justru memalingkan wajah, seolah-olah melihatku adalah sebuah kesalahan kecil yang harus segera dilupakan. "Pak, apakah kita benar-benar boleh di sini?" Nisa berbisik, suaranya gemetar. Rasanya tempat ini terlalu megah untuk kita. Aku merangkul bahu putriku, mencoba menyalurkan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Istana ini memang megah, Nisa. Tapi jangan lupa bahwa pangeran yang ada di dalamnya adalah kakakmu sendiri. Darah kita sama, meski baju kita berbeda. Namun, di dalam lubuk hatiku, rasa hampa itu kian meradang. Aku mulai merasa kecil, sangat kecil. Aku mencari-cari wajah Galih di antara kerumunan, berharap ia akan segera muncul, berlari ke arahku, dan mengatakan bahwa ia merindukanku. Aku membayangkan ia akan memelukku di depan semua orang ini, menunjukkan pada dunia bahwa ayahnya yang petani ini adalah alasan di balik keberhasilannya. Tiba-tiba, dari kejauhan aku melihatnya. Galih berdiri di atas panggung kecil yang dihiasi bunga-bunga putih segar. Ia tampak begitu gagah dengan jas hitam yang membalut tubuhnya. Rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya memancarkan pesona seorang pria sukses. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik bergaun putih yang tampak sangat anggun. Mereka adalah sepasang dewa-dewi di mataku. Jantungku berdegup kencang. Air mata haru mulai menggenang di sudut mataku. Aku ingin berteriak memanggil namanya, ingin menunjukkan kado jam tangan tua ini padanya. Namun, saat mata kami tak sengaja bertemu untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu yang menghancurkan hatiku lebih dari apapun. Bukan bina rindu yang kulihat di mata anak laki-lakiku, melainkan sebuah ketakutan yang besar. Ia segera membuang muka, seolah-olah melihat sosokku adalah sebuah mimpi buruk yang nyata. Ia membisikkan sesuatu pada pria berseragam di dekatnya sambil menunjuk ke arahku. Aku berdiri mematung. Dinginnya ruangan ini tiba-tiba terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Rasanya lebih pedih dari sengatan matahari di sawah. Lebih perih dari luka cangkul yang pernah merobek kulitku. Aku hanyalah seorang ayang yang datang membawa sekeranjang doa. Namun sepertinya, di dunia barunya ini, doa-doaku sudah tidak memiliki tempat lagi. Harapan yang tadi pagi ku peluk erat-erat, kini terasa seperti segenggam pasir yang luruh perlahan melalui sela-sela jariku. Belum sempat aku melangkah maju untuk menyapa bayangannya, 2 orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam sudah berdiri tegak di depanku, menghalangi pandanganku dari wajah Galih yang kucinta. "Maaf Pak, Anda tidak bisa berada di area ini," ucap salah satu dari mereka, dengan suara sedingin lantai marmer yang kupijak. Matanya menatap tajam ke arah sandal jepitku yang mulai mengelupas, seolah-olah alas kaki itu adalah dosa besar yang merusak kesucian ruangan. Aku mencoba tersenyum, senyum paling tulus yang bisa diberikan oleh seorang petani tua. Saya ayahnya Galih. Nah, saya datang jauh-jauh dari desa hanya ingin memberikan ini, kataku, sambil mengangkat tas belacu berisi jam tangan tua dan bungkusan nasi liwet misa. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan badai yang berkecamuk di dalam dada. Pria itu tidak bergeming. Ia sedikit menekan alat komunikasi di telinganya, lalu menatapku dengan tatapan yang lebih merendahkan. Instruksi dari mempelai pria sudah jelas. Tamu tanpa undangan resmi dan berpakaian tidak sesuai kriteria dilarang masuk ke ruang utama. Silakan lewat pintu belakang jika ingin mencari pekerjaan sampingan. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada godam. Pekerjaan sampingan? Aku menoleh ke arah pelaminan, mencari sekali lagi mata anakku. Galih sedang tertawa kecil, menyambut jabat tangan seorang pria parlente, tanpa sedikit pun menoleh ke arah pintu masuk tempat ayahnya sedang dihinakan.
Ia seolah telah menghapus seluruh jejak masa lalunya. Ia seolah telah melupakan bahwa tangan yang kini disebut kotor ini adalah tangan yang dulu menceboki dan menyuapinya saat ia belum bisa mengeja kata dunia. "Pak, ayo kita pergi dari sini," bisik Nisa. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Ia menarik lengan bajuku, namun kakiku terasa seperti sudah berakar di lantai ini. Aku ingin berteriak, bukan untuk marah, tapi untuk bertanya. "Galih, apakah kau lupa bau tanah di punggung Bapak? Apakah kau lupa rasa lelah yang Bapak telan agar kau bisa sekolah?" Tiba-tiba, dari arah belakang panggung, Galih berjalan turun. Ia melangkah terburu-buru ke arah kami. Jantungku kembali bersemi. Kupikir ia datang untuk memelukku dan memarahi penjaga itu. Namun, saat ia sampai di depanku, ia tidak berhenti. Ia membawaku dan Nisa ke lorong gelap di samping dapur gedung, jauh dari kerumunan tamu yang wangi. Di sana, di bawah remang lampu neon yang berkedip, Galih menatapku. Bukan sebagai seorang putra, melainkan sebagai seorang tuan tanah yang sedang menghadapi gangguan di wilayahnya. "Bapak kenapa nekat datang ke sini dengan baju seperti ini?" Desisnya tajam. Suaranya pelan, namun penuh racun. "Malu, Pak. Galih malu kalau keluarga Bella tahu Bapak siapa. Tolong, kalau Bapak memang sayang Galih, jangan katakan pada siapapun kalau Bapak ayah saya. Pakailah seragam tukang kebun di gudang sana. Berpura-puralah bekerja di taman belakang gedung sampai acara ini selesai. Setelah itu, Bapak boleh pulang." Duniaku runtuh seketika. Langit-langit gedung mewah ini seolah jatuh menimpa kepalaku. Aku melihat ke dalam mata Galih, mencari sisa-sisa anak kecilku yang dulu gemar tidur di pangkuanku. Tapi aku hanya menemukan sosok asing yang sudah buta oleh kilau harta. Lidahku keluh, hatiku hancur berkeping-keping, lebih hancur dari tanah kering yang dipecah cangkul di musim puso. Aku menatap seragam berwarna hijau kusam yang disodorkan Galih ke arahku. Sebuah kain kasar yang kini menjadi pembatas antara martabatku dan cinta butaku padanya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku, hanya suara napas yang berat, seperti embusan angin di celah-celah dinding bambu rumah kita di desa. Bapak tidak apa-apa, Nak," bisikku akhirnya. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya wajahku sedang disayat sembilu. Kalau memang dengan menjadi bayangan di kebunmu bisa membuat harimu terang, Bapak akan melakukannya. Bapak hanya ingin melihatmu bahagia, meski Bapak harus hilang dari ingatan orang-orang di sekitarmu. Aku berjalan menuju gudang belakang dengan langkah terseret, diikuti Nisa yang menangis tanpa suara. Di ruangan sempit yang berbau pupuk dan debu itu, aku melepas baju batik yang kujahit dengan penuh harapan, lalu mengenakan seragam tukang kebun yang sedikit kedodoran. Kain ini terasa sangat berat, bukan karena bahannya, melainkan karena setiap seratnya membawa beban penolakan dari anak yang darahnya adalah darahku sendiri. "Pak, jangan lakukan ini." Nisa memegang tanganku, air matanya membasahi seragam kusamku. "Mas Galih sudah keterlaluan, kita pulang saja, Pak. Desa lebih ramah daripada tempat ini." Aku membelai rambut Nisa dengan tangan yang gemetar. "Nisa, cinta seorang ayah itu seperti akar. Ia harus rela terkubur dalam tanah yang gelap dan kotor, agar pohon di atasnya bisa berdiri tegak dan berbuah manis. Biarlah Bapak jadi tanah itu hari ini. Biarkan kakakmu menjadi pohon yang dipuja orang." Aku keluar menuju taman belakang gedung mewah itu, memegang gunting rumput yang dingin. Di balik kaca jendela yang besar, aku bisa melihat pesta itu berlangsung dengan sangat meriah. Musik klasik mengalun lembut, membelai telinga para tamu yang tertawa riang. Sementara aku berdiri di bawah terik matahari yang mulai menyengat, berpura-pura sibuk memangkas dahan mawar yang sebenarnya sudah rapi. Dari kejauhan, aku melihat Galih dan istrinya, Bella, berjalan keluar menuju area taman untuk sesi foto. Galih tampak begitu gagah.
namun ia tak sedikit pun melirik ke arahku. Ia berjalan melewati ayahnya, seolah aku hanyalah sebuah patung yang tidak bernyawa. Namun, Bella berhenti sejenak. Ia menatapku dengan tatapan jijik, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. "Galih, kenapa tukang kebun ini masih ada di sini?" tanya Bella dengan nada suara yang meninggi, tajam seperti pecahan kaca. "Baunya sangat mengganggu, debunya bisa merusak gaunku. Suruh dia pergi jauh-jauh dari area foto kita." Galih tertegun sejenak. Ia menatapku, ada sekilas keraguan di matanya. Namun kesombongan jauh lebih cepat memenangkan hatinya. "Hei, kamu!" teriak Galih ke arahku, seolah aku adalah orang asing yang baru ia kenal di jalanan. "Cepat pindah ke sudut sana." Jangan mengotori pemandangan di sini. Aku menunduk sedalam-dalamnya. Aku memegang gunting rumput itu erat-erat agar gemetar tubuhku tidak terlihat. Air mataku jatuh, satu persatu, membasahi daun mawar yang kupangkas. "Galih, ini Bapak, Nak," teriakku dalam hati yang hancur. Namun, yang keluar dari mulutku hanyalah suara parau. "Maaf Tuan, maaf." Aku menyeret kakiku menuju sudut taman yang paling gelap, di balik rimbunnya tanaman hias. Di sana, aku terduduk di atas tanah, memeluk lututku yang mulai linu. Aku melihat ke langit yang biru, bertanya kepada Tuhan, apakah sesungguhnya cinta yang tulus harus selalu berakhir dengan luka yang tak berdarah? Di sudut taman yang lembab ini, aroma tanah yang tersiram air mengingatkanku pada sawah di desa, tempat di mana aku menggantungkan seluruh mimpi untuk masa depan Galih. Namun, di sini, tanah yang sama terasa begitu dingin dan asing, seolah menolak keberadaanku yang dianggap sebagai noda di tengah kemilau pesta. Aku mencoba menyibukkan diri dengan memunguti daun-daun kering yang berguguran, mencoba meredam gemuruh di dada dengan gerak jemari yang kaku. Dari balik rimbunnya tanaman palem, aku melihat Nisa berdiri mematung di kejauhan. Wajahnya yang biasa ceria kini tampak mendung. Matanya yang sembab menatapku dengan sorot yang menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Ia memegang bungkusan nasi liwet yang kini sudah benar-benar dingin, sebuah simbol ketulusan yang kini tak berharga di mata dunia. Tiba-tiba, seorang pelayan gedung lewat dengan terburu-buru, membawa nampan berisi gelas-gelas kristal. Karena lantai yang licin oleh sisa siraman air taman, ia terpeleset tepat di dekat tempatku berjongkok. Suara denting kaca yang pecah bergema, seperti jeritan yang memecah kesunyian di sudut taman itu. Refleks, aku bangkit dan mencoba membantunya berdiri. "Tidak apa-apa, Nak. Ada yang luka?" tanyaku lirih, mencoba membersihkan serpihan kaca dengan tangan kosongku agar pelayan muda itu tidak tergores. Namun, belum sempat pelayan itu menjawab, suara langkah kaki yang angkuh mendekat. Bella datang dengan wajah memerah, kemarahannya meledak melihat pecahan kaca di dekat gaun mahalnya. "Sudah kubilang, tukang kebun ini hanya membawa sial," teriaknya. Suaranya melengking menembus udara siang yang terik. "Lihat apa yang kau lakukan. Kau membuat kotor area fotoku. Kau tahu berapa harga sepatu ini? Lebih mahal dari harga dirimu." Galih datang menyusul di belakang istrinya. Ia menatap pecahan kaca itu, lalu menatapku. Ada kilatan rasa bersalah yang melintas sekejap di matanya. Namun ketakutan akan kehilangan martabat di depan istrinya jauh lebih besar. Ia tidak membelaku. Ia tidak mengatakan bahwa aku adalah ayahnya yang hanya ingin membantu. "Kenapa kamu masih di sini?" Galih membentakku, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Sudah kubilang, pindah ke sudut sana, kamu hanya membuat masalah." Ia mendekat, lalu dengan kasar menyenggol pundakku hingga aku terhuyung ke belakang. Tas belacu milikku yang tersampir di dahan pohon terjatuh. Isinya berhamburan di atas rumput. Jam tangan tua itu terlempar keluar dari kotaknya yang usang. Kacanya retak 1000. Jam yang kuperjuangkan dengan peluh itu kini tergeletak tak berdaya di antara serpihan kristal mahal yang pecah. Nisa tidak bisa lagi menahan diri. Ia berlari kencang, menerjang kerumunan kecil itu dan berlutut di depanku. Ia mengambil jam tangan yang retak itu, lalu menatap Galih dengan pandangan yang menyala oleh luka dan kemarahan. "Mas, ini jam tangan yang Bapak beli dengan menjual jatah makannya selama berbulan-bulan." Suara Nisa melengking, bergetar hebat oleh tangis. "Bapak bukan tukang kebun, Mas. Bapak ini..."
Cukup, Nisa, potongku dengan suara parau. Aku memegang pundak putriku, memohonnya untuk diam. Aku tidak ingin kebahagiaan anakku runtuh karena kejujuran yang pahit. Jangan katakan apa-apa. Biarkan Bapak tetap menjadi tukang kebun di sini. Aku memunguti jam tangan yang retak itu, menggenggamnya erat di dalam telapak tanganku yang terluka oleh serpihan kaca. Rasanya pedih, namun luka di tanganku ini tak sebanding dengan luka di hatiku yang kini menganga lebar. Menyaksikan putraku sendiri lebih memilih menjaga gengsi daripada memeluk ayahnya yang sudah rentah. Aku memandangi jam tangan yang kini mati di telapak tanganku. Jarumnya berhenti tepat di saat dunia seolah berhenti berputar bagiku. Kaca yang repak 1000 itu memantulkan wajah tuaku yang kuyu, seolah-olah waktu memang sengaja ingin menghentikan segala harapanku, tepat di bawah kaki Galih yang angkuh. Aku mencoba bangkit, menyapu debu dan sisa rumput yang menempel pada seragam kusamku. Di sekelilingku, beberapa tamu pesta mulai melambatkan langkah. Mata mereka tertuju pada adegan kecil di sudut taman ini. Bisik-bisik mulai merayap seperti kabut pagi yang dingin. Mereka bertanya-tanya, siapa gadis muda yang menangis sesenggukan ini, dan siapa pria tua yang diperlakukan seperti pengganggu oleh sang mempelai pria. "Nisa, bangun nak," bisikku. Suaraku nyaris hilang ditelan hiruk-pikuk musik dari dalam gedung. "Jangan buat kakakmu malu. Kita ini hanya tamu yang tak diundang. Biarkan dia menjalani hari indahnya." Namun Nisa, dengan mata yang merah meradang, tidak mau melepaskan genggamannya pada bajuku. Ia menoleh pada Galih yang berdiri mematung dengan wajah pucat. Bella, istrinya, justru mendengus kasar, memandangi kami seolah kami adalah hama yang merusak estetika pesta pernikahannya yang bernilai miliaran itu. "Galih, kenapa mereka belum pergi juga? Security!" Bella berteriak kecil, memanggil petugas berseragam hitam untuk segera menyingkirkan kami. Pada saat itulah, seorang pria tua berpakaian batik sutra yang sangat elegan, yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan, melangkah mendekat. Ia adalah Pak Broto, kolega bisnis terpenting Galih, seseorang yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Langkahnya tenang, namun matanya yang tajam menatap jam tangan yang retak di tanganku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tunggu dulu," ucap Pak Broto, suaranya berat dan berwibawa. Suasana seketika hening. Galih tampak gemetar, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Jam tangan itu, sepertinya aku pernah melihatnya. Pak Broto mendekat padaku. Ia tidak menutup hidungnya seperti Bella. Ia justru menatap mataku dengan penuh rasa ingin tahu. Jam tangan kuno tipe itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang gigih. Dan luka di tanganmu itu, Pak Tua, itu bukan luka seorang tukang kebun biasa. Itu adalah tanda dari seseorang yang sudah berteman dengan cangkul selama puluhan tahun. Galih mencoba menginterupsi. Suaranya terbata-bata. "Pak Broto, maafkan kekacauan ini. Dia hanya pekerja lepas yang sedikit tidak sopan. Mari kita kembali ke dalam. Acara bersulang akan segera dimulai." Namun, Pak Broto menghiraukannya. Ia beralih menatap Nisa yang masih memegang erat bungkusan nasi liwet dari desa. Rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Galih mulai terasa goyah, seperti dinding bendungan yang mulai retak diterjang arus. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan identitasku di balik keras ragam hijau ini. Namun, getaran di dadaku tak bisa kubohongi. Di antara aroma parfum mahal dan bunga-bunga impor, bau peluhku sendiri tiba-tiba terasa sangat nyata. Aku merasa seperti sebuah buku tua yang sampulnya sudah robek, namun isinya sedang dibaca paksa oleh orang-orang yang tak pernah tahu betapa sulitnya menulis setiap bab di dalamnya. Aku hanya ingin pergi. Namun seolah-olah semesta ingin aku tinggal sejenak lagi untuk menyaksikan bagaimana takdir mulai menelanjangi kebohongan yang telah dibangun oleh darah dagingku sendiri. Di bawah tatapan tajam Pak Broto, aku merasa sekujur tubuhku telanjang. Bukan karena pakaian hijau kusam yang kukenakan, melainkan karena kebenaran yang mulai merembes keluar dari sela-sela jemariku yang gemetar. Galih berdiri di sana, di samping pengantinnya, tampak seperti seseorang yang sedang melihat tebing runtuh tepat di depan kakinya. "Galih," suara Pak Broto tenang namun tajam,
membelah kebisingan pesta yang perlahan mereda. Pria tua ini, dia memiliki sorot mata yang sama denganmu. Dan jam tangan itu, bukankah itu milik almarhum ayah angkatku yang dulu hilang di desa tempatmu berasal? Jam yang hanya dimiliki oleh pria-pria yang memiliki janji setia pada tanah. Galih menelan ludah dengan susah payah. Ia menatapku sekejap, tatapan yang memohon, tatapan yang memintaku untuk tetap menjadi batu yang bisu. Aku merasakan hatiku seperti diremas. Separuh dari diriku ingin berteriak dan memeluknya. Separuhnya lagi merasa mati rasa karena penolakan yang begitu dingin. Aku hanya ingin melindunginya, meski itu artinya aku harus mengubur diriku sendiri hidup-hidup di bawah kebohongannya. Beliau hanya orang asing, Pak Broto. Suara Galih akhirnya keluar, namun terdengar tipis dan rapuh, seperti ranting kering yang hendak patah. Mungkin hanya kemiripan yang tidak disengaja. Tolong jangan biarkan masalah kecil ini mengganggu suasana. Namun Nisa, pelitaku yang tak pernah bisa melihat keadilan diinjak-injak, melangkah maju. Ia meletakkan bungkusan nasi liwet yang sudah dingin itu di atas meja kristal di dekatnya, sebuah tindakan yang membuat Bella terpekik kaget. Nisa menatap Pak Broto dengan air mata yang kini mengalir tenang. Bukan lagi tangisan kemarahan, melainkan tangisan duka yang paling dalam. Masihkah Bapak ingat pada sawah yang dijual untuk biaya kuliah seorang anak di kota? Tanya Nisa. Suaranya mengalun seperti puisi duka yang menusuk kalbu. Aku menundukkan kepala, memandangi ujung seragam tukang kebunku yang terkena noda tanah. Di dalam hati, aku berbisik puitis pada Tuhan. Tuhan, jika memang kebohongan ini adalah jembatan menuju kebahagiaannya, biarkan aku runtuh sebagai pondasi yang tak dianggap. Tapi jangan biarkan luka ini membakar hatinya saat aku sudah tiada nanti. Aku memutar tubuhku perlahan, bermaksud untuk pergi dan menghilang di antara pepohonan taman, menjauh dari sorot lampu yang terasa begitu menyengat. Namun, tangan Pak Broto menahan pundakku. Sentuhannya hangat, sangat berbeda dengan dinginnya tatapan menantuku. "Jangan pergi dulu, Pak Tua," bisiknya lembut. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk pulang. Sama seperti seorang anak yang suatu saat akan merindukan pelukan ayahnya. Kalimat Pak Broto terasa seperti siraman air dingin di atas luka yang sedang meradang. Menyejukkan, namun sekaligus menyakitkan. Karena aku tahu, kepulangan yang ia maksud mungkin akan menjadi kehancuran bagi istana yang Galih bangun dengan susah payah. Aku berdiri terpaku, merasa seperti sebatang pohon tua yang akarnya sedang ditarik paksa dari bumi yang selama ini mendekapnya. Aku menoleh perlahan, menatap Galih yang kini menjadi pusat perhatian ratusan pasang mata. Wajahnya yang semula setenang telaga, kini berombak oleh ketakutan yang luar biasa. Di sampingnya, Bella tampak gelisah. Ia berkali-kali memperbaiki tatanan rambutnya, namun matanya terus menatapku dengan kebencian yang tajam, seolah-olah kehadiranku adalah racun yang merusak pesta sempurnanya. "Galih," Pak Broto memanggil sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih menuntut. "Aku mengenalmu bukan sebagai pembohong. Aku mengenalmu sebagai anak muda yang gigih. Katakan padaku, siapa pria ini sebenarnya?" "Mengapa adikmu menangis seolah dunianya sedang dirampok?" Galih membuka mulutnya, namun tak ada suara yang keluar. Ia seperti seorang pengembara yang kehabisan napas di tengah padang pasir. Aku bisa merasakan denyut jantungnya dari kejauhan, karena denyut itu pernah berdetak di bawah telapak tanganku saat ia masih bayi. Aku ingin sekali berlari ke arahnya, menutup mulut Nisa, dan mengatakan pada semua orang bahwa aku hanyalah pengemis yang kesesat.
Aku bersedia menanggung malu itu, asalkan putraku tetap bisa berdiri tegak. Namun, Nisa melangkah lebih dekat ke pelaminan. Ia melepaskan tangan yang tadinya memegang erat bajuku. "Mas Galih?" Suaranya lembut namun bergetar hebat. "Lihatlah tangan Bapak. Lihatlah retakan di kulitnya. Setiap garis di sana adalah cerita tentang sekolahmu, tentang buku-bukumu, dan tentang kesuksesan yang kau pamerkan hari ini." Apakah jas mahal itu begitu tebal hingga kau tak lagi bisa merasakan hangatnya pelukan orang yang melahirkanmu ke dunia melalui peluh dan doa? Suasana gedung yang megah itu mendadak terasa sesak, seolah-olah oksigen telah habis diisap oleh keheningan yang mencekam. Beberapa tamu wanita mulai menyeka sudut mata mereka dengan tisu. Mereka bukan lagi melihat seorang tukang kebun yang kotor, melainkan sedang menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan yang paling sunyi. Aku memejamkan mata, membiarkan satu tetes air mata jatuh melintasi pipiku yang berkeriput. Dalam kegelapan di balik kelopak mataku, aku melihat bayangan masa lalu. Saat Galih kecil belajar berjalan, ia memegang erat jari telunjukku karena takut jatuh. Sekarang ia telah berjalan begitu jauh, melampaui batas-batas sawah dan desa, hingga ia merasa jariku terlalu kasar untuk ia pegang lagi. "Cukup, Nisa. Cukup." Bisikku pelan, suaraku nais tak terdengar. Aku tidak ingin melihat anakku hancur. Aku lebih memilih menjadi noda yang dibuang daripada menjadi saksi keruntuhan harga dirinya. Aku memutar tubuh, mengabaikan tangan Pak Broto yang masih menahan pundakku. Aku harus pergi. Aku harus hilang sebelum kebenaran ini benar-benar membakar semua mimpi Galih menjadi abu. Dengan langkah yang gemetar, aku menyeret kakiku menjauh dari kerumunan, membiarkan punggungku menjadi sasaran tatapan penuh tanya. Namun, baru beberapa tindak aku melangkah, suara tinggi Bella membelah kesunyian ruangan seperti petir yang menyambar di siang bolong, menghentikan seluruh detak kehidupan di gedung itu. "Hentikan sandiwara murahan ini!" teriak Bella sambil menunjukkan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian ke arah Nisa. "Kalian sengaja datang ke sini untuk memeras Galih, bukan? Kalian iri melihatnya sukses dan ingin menghancurkan reputasi keluarga kami. Galih, panggil polisi sekarang. Aku tidak sudi ada gembel yang mengaku-ngaku sebagai keluarga di hari pernikahanku." Langkahku terhenti. Kata gembel itu menghujam jantungku. Namun bukan penghinaan itu yang membuatku sesak, melainkan kenyataan bahwa putraku masih saja berdiri mematung di atas pelaminan, membiarkan wanita yang akan menjadi istrinya menginjak-injak martabat ayahnya sendiri. Galih menatapku, wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan keraguan yang menyiksa. Ia berada di puncak menara yang ia bangun, namun fondasinya, yaitu aku, sedang dihancurkan di depan matanya sendiri. Nisa tidak mundur selangkah pun. Ia merogoh saku bajunya yang lusuh, mengeluarkan sebuah amplop tua yang warnanya sudah menguning dimakan usia. Memeras, Nisa tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kepedihan. "Kami tidak butuh uang kalian, kami datang hanya untuk memberikan ini. Ini adalah kado pernikahan terakhir dari Bapak." Nisa melempar amplop itu ke lantai marmer. Isinya meluncur keluar, sebuah surat tanah tua dan buku tabungan atas nama Galih. Aku terkesiap. Itu adalah rahasia yang kusimpan rapat-rapat, hasil dari separuh hidupku yang kuhabiskan di bawah terik matahari, mengumpulkan rupiah demi rupiah, agar kelak, saat ia menikah, ia punya tempat untuk berteduh, tanpa harus berhutang pada dunia. "Bapak menjual sawah terakhirnya bukan hanya untuk kuliahmu, Mas." Suara Nisa kini melunak, namun setiap katanya terasa seperti belati puitis yang menyayat kalbu. "Tapi juga untuk membangun masa depanmu yang kau sebut istana ini. Bapak bahkan rela tidur di lantai dapur yang dingin selama bertahun-tahun, agar uang sewa kamarnya bisa dikirimkan padamu. Dan hari ini, kau menyuruhnya memakai seragam tukang kebun." Suasana gedung itu kini benar-benar mati. Bahkan hembusan pendingin ruangan pun seolah berhenti berputar. Pak Broto mengambil surat tanah itu, membacanya sejenak, lalu menatap Galih dengan pandangan yang paling menghancurkan. Pandangan kecewa. Aku menoleh pada Galih. Untuk pertama kalinya dalam pesta ini,
Aku menatap langsung ke dalam matanya dengan keberanian seorang ayah. Aku tidak marah, Galih. Aku hanya merasa asing pada sosok yang berdiri di sana. Anak kecilku yang dulu takut pada gelap, kini sepertinya telah menjadi gelap itu sendiri bagi hatiku. Aku memegang dadaku yang terasa sangat nyeri. Sebuah firasat buruk mulai merayap di nadiku. Seolah-olah waktu yang kupunya untuk menatap wajahnya sudah tidak lama lagi. Dan denyut di dadaku terasa seperti ketukan pintu yang menagih janji terakhir pada raga yang kian renta ini. Aku berdiri di sana, di antara kemewahan yang terasa mencekik, menyaksikan bagaimana amplop kuning itu tergeletak di lantai marmer, seperti sebuah jantung yang baru saja dikeluarkan dari tubuhnya. Rahasia yang kupendam dalam-dalam kini terserak menjadi tontonan, dan aku melihat Galih mulai goyah, seolah panggung megah yang dipijaknya tiba-tiba berubah menjadi rawa yang menghisapnya ke dalam penyesalan. Galih, apa itu benar? Suara Bella kini bukan lagi teriakan, melainkan bisikan tajam yang penuh tuntutan. Surat tanah itu dan orang tua kotor ini, katakan padaku bahwa Galih ini berbohong. Galih menatap Bella, lalu menatapku. Aku melihat ketakutan yang begitu besar di matanya. Ketakutan akan kehilangan wanita yang dicintainya, dan ketakutan akan kehilangan wajah di depan dunia yang ia sanjung. Ia melangkah satu tindak ke depan, tangannya yang gemetar terkepal kuat di sisi celananya. Suasana sunyi itu mendadak pecah oleh suara tawa Galih. Sebuah tawa yang terdengar sangat hampa dan dipaksakan. Ini pasti salah paham, kata Galih. Suaranya parau. Ia menunjuk ke arahku tanpa berani menatap mataku. Mereka mungkin menemukan surat-surat itu, atau mencurinya dari rumah lama kita. Bapak ini, dia hanya tukang kebun. Nisa, berhenti membuat kekacauan atau aku akan memanggil keamanan. Pernyataan itu seperti hantaman ombak yang menghancurkan karang terakhir di hatiku. Aku tidak menyangka, bahkan setelah seluruh hidupku dibentangkan di atas lantai, ia masih memilih untuk membuangku ke dalam tong sampah ingatannya. Nisa berteriak, sebuah teriakan duka yang menyayat langit-langit gedung. Ia menerjang maju, namun aku menahan lengannya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Sudah, Nisa. Sudah, bisikku. Air mata kini membanjiri keriput di pipiku. Biarkan dia. Jika memang ia ingin aku menjadi asing, maka biarlah aku pergi sebagai orang asing. Aku berbalik, mencoba berjalan meninggalkan panggung sandiwara yang menyakitkan ini. Namun rasa nyeri di dadaku tiba-tiba memuncak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku dengan sangat kuat. Pandanganku mulai mengabur. Lampu-lampu kristal itu kini tampak seperti kilatan cahaya yang memudar. Aku terhuyung. Tanganku berusaha mencari pegangan, namun hanya udara hampa yang kudapatkan. Di ambang kesadaranku yang mulai menipis, aku mendengar suara Pak Broto yang menggelega. Galih, Jika kau tidak mengakui pria yang telah mengorbankan segalanya untukmu, maka kau tidak lebih dari sekadar bayangan tanpa jiwa. Aku membatalkan seluruh kerjasama kita hari ini. Keributan pecah. Suara langkah kaki yang berlarian terdengar seperti gemuruh hujan. Aku jatuh terduduk di atas karpet merah itu. Seragam hijau tukang kebunku tampak sangat kontras di atas kemewahan ini. Dalam sisa-sisa penglihatanku, aku melihat Galih akhirnya berlari turun dari pelaminan. Wajahnya penuh dengan kepanikan yang terlambat. "Bapak!" teriaknya. Namun suara itu terasa sangat jauh, seolah ia memanggilku dari balik dinding kaca yang tak tertembus. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyembunyikan ribuan luka. "Akhirnya kau memanggilku Bapak, Galih, meski kau harus menunggu jantungku berhenti berdetak untuk mengatakannya." Suara itu terdengar seperti gema dari masa lalu yang jauh, melayang di antara harum bunga impor yang kini terasa menyesakkan paru-paruku. Aku merasakan tubuhku merosot, jatuh ke dalam pelukan karpet merah yang tebal. Namun rasanya dingin. Sedingin perlakuanmu padaku sejak kaki ini menginjakan kuku di kota ini. Duniamu yang gemerlap perlahan memudar, menyisakan kegelapan yang tenang, di mana tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi rasa malu,
dan tidak ada lagi seragam tukang kebun yang menghina martabatku. Bapak bangun, Pak. Suara Galih kini terdengar tepat di telingaku. Aku bisa merasakan tangannya yang halus. Tangan yang tak pernah lagi menyentuh cangkul, kini memegang bahuku dengan gemetar. Ada tetesan air hangat yang jatuh ke pipiku. Apakah itu air matamu, Nak? Ataukah hanya sisa air mawar dari dekorasi yang tumpah? Aku ingin sekali membuka mata. Ingin mengusap air mata itu dan mengatakan bahwa aku tidak marah. Tapi kelopak mataku terasa seberat gunung yang selama ini kupikul di punggungku. Di sekelilingku, kekacauan meledak. Aku mendengar suara langkah kaki petugas keamanan, teriakan Bella yang merasa pestanya hancur, dan isakan Nisa yang memanggil namaku dengan pilu. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, aku hanya ingin mengingat satu hal. Saat kau masih kecil dan tertidur di dadaku. Saat itu, kau tidak peduli apakah bajuku kotor atau bau tanah. Bagimu, aku adalah seluruh duniamu. Mengapa setelah dunia ini menjadi milikmu, aku justru menjadi bagian yang ingin kau hapus? Minggir, biarkan saya lihat. Suara Pak Broto terdengar berwibawa, memecah kerumunan. Aku merasakan seseorang memeriksa denyut nadiku. Cepat panggil ambulans. Galih, apa yang telah kau lakukan? Kau membiarkan pahlawanmu sekarat di bawah kakimu sendiri. Saya tidak bermaksud, saya hanya takut. Suara Galih tak putus oleh isak yang tersedak. Penyesalan itu mulai datang, namun ia datang seperti tamu yang terlambat, saat pintu sudah hampir tertutup rapat. Aku merasakan jiwaku seperti sehelai daun kering yang terlepas dari rantingnya, tertiup angin menuju muara yang tak kukenal. Di dalam kegelapan itu, aku melihat kilas balik seluruh hidupku. Sawah yang kugadai, makan malam yang kulewati hanya dengan air putih agar uang saku Galih utuh, dan rasa perih di pinggangku yang tak pernah kukeluhkan. Semua itu kulakukan dengan sukacita, karena aku percaya kesuksesanmu adalah mahkotaku. Aku tidak pernah meminta emas atau permata, Galih. Aku hanya ingin tempat kecil di sudut hatimu, tempat di mana aku tetap dipanggil ayah, bukan tukang kebun. Kesadaranku kian menipis, seperti lilin yang ditiup angin malam. Nisa memeluk kakiku, tangisnya merobek kesunyian batin yang mulai menyelimutiku. Aku ingin berbisik padanya, memintanya untuk menjaga kakaknya yang malang ini, kakaknya yang telah tersesat dalam kemilau harta. Tapi lidahku sudah keluh. Cahaya lampu kristal di langit-langit gedung kini benar-benar padam dalam pandanganku. Digantikan oleh cahaya lembut dari desa, tempat di mana aku bisa pulang dengan damai, membawa seluruh cinta yang tak sempat kau hargai. Namun, kegelapan itu tidak membiarkanku pergi begitu saja. Sayup-sayup, aku mendengar suara raungan sirine yang membelah keangkuhan malam kota. Sebuah melodi duka yang menjemputku dari lantai marmer yang dingin. Tubuhku terasa melayang, diletakkan di atas ranjang sempit yang berguncang. Sementara, aroma bunga mawar berganti menjadi bau antiseptik yang menusuk. Bau yang selalu aku benci, karena mengingatkanku pada hari saat ibumu pergi meninggalkan kita. Pak, bertahanlah. Gali di sini, Pak. Gali di sini. Suara itu bergetar, tepat di samping telingaku. Aku merasakan jemari yang halus menggenggam tanganku yang kasar dengan sangat erat. Ada kehangatan yang merambat dari telapak tangannya, namun kehangatan itu terasa menyakitkan. Mengapa kau baru menggenggam tangan ini saat ia sudah dingin, Galih? Mengapa kau baru mencari urat-urat pengorbananku saat jantungku sudah hampir menyerah pada waktu? Aku ingin bicara, ingin mengatakan bahwa aku memaafkanmu sebelum semuanya terlambat. Tapi mulutku terkunci oleh masker oksigen yang terasa berat. Di lorong rumah sakit yang serba putih ini, aku merasa seperti sedang berjalan di dalam labirin kenangan. Aku melihat Nisa berlari di samping ranjangku, wajahnya hancur oleh air mata. Sementara Bella tidak kulihat lagi bayangannya. Mungkin ia masih di sana, di gedung mewah itu,
mengutukku karena telah menodai hari bahagianya dengan kematian yang tak terencana. Tapi aku tidak peduli padanya. Di mataku yang terpejam, hanya ada kau, Galih. Maafkan Galih, Pak. Maafkan Galih. Isakan itu terdengar seperti rintihan jiwa yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Galih terus membisikkan kata itu berkali-kali. Sebuah kata yang selama bertahun-tahun ia simpan rapat di balik tembok kesombongannya. Aku ingin membuka mata sebentar saja, hanya untuk melihat wajah anakku tanpa bayang-bayang jas mahal dan gelar suksesnya. Aku ingin melihat Galihku yang dulu, yang selalu bertanya kapan aku pulang dari sawah sambil membawa tebu manis. Lampu-lampu neon di langit-langit rumah sakit melintas dengan cepat, seperti slide foto kehidupan yang sedang diputar paksa. Aku merasa napasku kian pendek, seperti benang layang-layang yang sudah di ujung kaitan. Hatiku berbisik puitis dalam sunyi. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, Galih. Yang menakutkan adalah hidup dalam ingatan orang yang kita cintai sebagai sebuah kesalahan yang ingin dilupakan. Ranjangku berhenti. Pintu ruang gawat darurat terbuka dengan suara dentuman pelan. Galih dipaksa melepaskan genggamannya oleh tangan-tangan berseragam putih. Saat jemarinya terlepas dari tanganku, aku merasakan sebuah kehampaan yang luar biasa. Seolah-olah nyawaku ikut tertinggal di luar pintu itu bersama penyesalannya. Aku ditarik ke dalam ruangan yang sepi dan dingin, bersiap menghadapi babak akhir dari cerita seorang petani yang mencoba memetik bintang di langit kota, namun akhirnya terkubur oleh debu yang diciptakan oleh tangannya sendiri. Di sini, di ruang yang hanya diisi oleh suara detak mesin yang monoton, aku merasa waktu tidak lagi berjalan lurus. Ia melingkar, membawaku kembali pada masa-masa di mana tubuhku masih sekuat kayu jati, saat aku menggendong Galih melewati genangan air hujan agar kakinya tidak basah. Kini, keadaan berbalik. Akulah yang sedang berjuang menyeberangi genangan maut, dan aku merasa kakiku sangatlah berat. Suara-suara di sekitarku terdengar seperti desauan angin di hutan bambu, jauh dan tidak jelas. Tekanan darahnya turun. Suara itu terdengar datar, namun di telingaku ia terdengar seperti vonis. Aku ingin berteriak pada mereka bahwa aku belum boleh pergi. Aku belum mendengar Galih mengakui keberadaanku dengan bangga di depan dunia. Aku belum melihat Nisa memiliki hidup yang layak tanpa harus memikul beban merawat pria tua sepertiku. Namun, semakin aku ingin bertahan, semakin cahaya di ujung lorong itu melambai dengan lembut, menjanjikan ketenangan yang tak pernah kurasakan di dunia yang gaduh ini. Di luar pintu besi itu, aku tahu Galih sedang tertuduk di lantai yang dingin. Aku bisa merasakan jiwanya yang koyap, meratapi keangkuhan yang ia bangun setinggi gunung, namun runtuh sedalam jurang. Galih, anakku, jangan menangis sedalam itu. Luka di dadaku bukan karena hinaan istrimu, bukan pula karena seragam tukang kebun ini. Luka ini ada karena aku gagal mengajarimu bahwa harta paling berharga bukanlah yang bisa kau hitung dengan angka, melainkan yang bisa kau peluk dengan hati. Maafkan, Galih. Suara itu tiba-tiba menembus dinding ruang operasi yang kedap suara. Mungkin itu hanya halusinasiku. Atau mungkin ikatan batin kita begitu kuat hingga penyesalannya menembus batas kesadaranku. Aku melihat bayangan Galih sedang memegang baju batik kusamku yang tertinggal di kursi tunggu. Baju yang kujahit sendiri dengan harapan akan dipeluk olehnya di atas pelaminan. Aku membayangkan ia kini menciumi kain yang bau keringat matahari itu. Kain yang sebelumnya ia anggap sebagai aib. Aku mulai merasa ringan. Sakit di dadaku perlahan menghilang, digantikan oleh rasa damai yang aneh. Aku melihat diriku sendiri berjalan di pematang sawah yang hijau di desa. Matahari terbenam dengan warna jingga yang paling indah. Di sana, aku melihat mendiang ibumu melambai, tersenyum dengan wajah yang sangat cantik, tanpa rasa sakit yang dulu merenggut nyawanya. Ia menungguku. Namun di belakangku, ada tali-tali halus yang menarikku kembali.
tali-tali itu adalah isak tangis Nisa dan doa-doa tertatih dari Galih. Aku berada di ambang pilihan yang paling sulit. Haruskah aku melangkah menuju cahaya dan melepaskan segala beban dunia ini? Ataukah aku harus kembali sekali lagi hanya untuk memastikan bahwa anak laki-lakiku tidak akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara penyesalan yang membakar? Mesin di sampingku mulai mengeluarkan bunyi panjang yang mengerikan. Garis hijau di layar itu perlahan menjadi datar. Aku menarik napas yang terasa seperti embusan terakhir, menitipkan satu pesan puitis pada malaikat yang menjemputku. Sampaikan padanya, cintaku padanya tidak pernah retak seperti jam tangan itu, meski ia telah berkali-kali membantingnya ke bumi. Kalimat itu adalah janji terakhir yang kupahat di dinding langit batin sebelum kegelapan benar-benar memelukku dengan erat. Bunyi panjang dari mesin di sampingku kini terdengar seperti suara seruling senja di desa, memanggilku pulang ke rumah yang tak lagi membutuhkan atap seng atau dinding bambu. Aku merasa jiwaku perlahan terangkat, meninggalkan raga yang sudah lelah memikul beban dunia, membiarkan tubuh yang berbalut seragam hijau kusam itu beristirahat dalam keheningan yang abadi. Tiba-tiba, aku melihat pintu ruang operasi terbuka dengan kasar. Galih menerjang masuk, mengabaikan larangan para dokter yang mencoba menahannya. Wajahnya hancur, matanya yang dulu penuh keangkuhan kini hanya menyisakan sungai kesedihan yang tak berbendung. Ia jatuh berlutut di samping ranjangku, menggenggam tanganku yang sudah tak lagi memiliki denyut, dan menekankan wajahnya pada telapak tanganku yang kasar. Bapak, jangan pergi dulu, Pak. Lihat Galih, Pak. Galih mengaku, Galih salah. Bapak adalah ayah terhebat, bukan tukang kebun. Bapak pahlawan Galih. Suaranya meraung, menggetarkan dinding dingin rumah sakit. Namun, aku hanya bisa menatapnya dari ketinggian yang sunyi. Aku ingin membelai rambutnya untuk terakhir kali. Ingin mengatakan bahwa aku sudah mendengar pengakuannya. Namun tanganku kini sudah menjadi milik keabadian. Penyesalanmu, Nak, adalah mahkota duri yang harus kau pakai. Tapi ketahuilah bahwa aku tidak pernah membencimu. Seorang akar tidak akan pernah membenci pohonnya. Meski sang pohon malu mengakui dari mana ia mendapatkan kehidupan. Nisa masuk dengan langkah gontai. Ia memeluk kakiku yang mulai mendingin. Di tangannya ia masih memegang jam tangan yang retak itu. "Mas, Bapak sudah pergi," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. "Bapak pergi membawa baju tukang kebun ini, Mas. Dia pergi tanpa sempat memakai baju batik yang dia jahit dengan cinta untukmu." Galih meraung lebih keras. Ia memeluk tubuhku yang sudah kaku, membasahinya dengan air mata yang terlambat. Ia menciumi tangan yang penuh kapalan ini. Tangan yang dulu ia anggap aib di depan mertuanya. Di luar sana, lampu-lampu kota masih menyala terang. Pesta mungkin masih berlanjut bagi mereka yang tak tahu. Namun di ruangan ini, sebuah sejarah besar tentang cinta tanpa syarat telah mencapai titik akhirnya. Aku melihat diriku perlahan menjauh, tertiup angin menuju hamparan sawah yang tak bertepi. Aku melihat ibumu tersenyum di kejauhan, menungguku di bawah pohon Kamboja yang bunganya sedang mekar. Aku telah menyelesaikan tugasku di bumi. Aku telah memberikan seluruh darah, keringat, dan bahkan martabatku, agar anakku bisa berdiri di atas awan. Kini, biarlah aku beristirahat. Biarlah penyesalan ini menjadi guru bagimu, Galih, agar kau tak pernah lagi menilai manusia dari jubah yang mereka kenakan, melainkan dari hati yang mereka korbankan. Selamat tinggal dunia yang silau. Selamat tinggal putraku yang malang. Aku pulang bukan sebagai tukang kebunmu, tapi sebagai ayah yang mencintaimu hingga napas dan namaku tiada. Kini
Aku seolah menjadi penonton bisu dari kejauhan yang tak terjangkau. Melihat raga tuaku dibungkus dengan kain putih yang suci. Warna yang jauh lebih jujur daripada hijau kusam seragam kebun yang tadi kupakai. Aku melihat Galih, anakku yang kini tampak begitu kecil dan rapuh, bersikeras mengangkat kerandaku sendirian. Seolah-olah berat badanku yang hanya tinggal tulang ini bisa menebus beratnya dosa kesombongan yang ia pikul selama ini. Perjalanan terakhirku menuju rumah abadi bukanlah diiringi musik klasik atau lampu kristal, melainkan oleh isak tangis tetangga desa yang berbondong-bondong datang setelah mendengar kabar duka ini. Mereka bercerita tentang kebaikanku, tentang bagaimana aku sering membagi hasil cangkulanku, meski aku sendiri kekurangan. Galih mendengarkan semua itu di sela-sela napasnya yang sesak. Dan setiap cerita dari mereka terasa seperti sembilu yang menguliti hatinya perlahan-lahan. Bapak, Maafkan Galih yang buta. Isaknya saat ia meletakkan tubuhku di dalam liang lahat yang lembab. Tangannya kini penuh dengan tanah. Tanah yang sama yang dulu ia anggap kotor saat menempel di bajuku. Ia tidak lagi peduli pada jas mahalnya yang kini tercoreng lumpur. Ia menciumi nisan kayu yang masih basah dengan namaku terukir di sana. Aku ingin membisikkan padanya dari balik angin yang berembus di sela pohon Kamboja, bahwa aku sudah memaafkannya jauh sebelum ia meminta. Namun hukum alam tetap berlaku. Kematian adalah tabir yang hanya bisa ditembus oleh doa, bukan oleh pelukan. Di rumah tua kita yang kini terasa semakin sunyi, Nisa duduk di sudut amben, memegang baju batik coklat yang tak sempat kupakai. Galih duduk di sampingnya, memandangi sekeliling ruangan yang hanya berlantai semen dan berdinding bambu. Ia baru menyadari bahwa kemewahan apartemennya di kota adalah hasil dari kesunyian dan penderitaan di rumah ini. Ia menemukan sebuah buku catatan kecil di bawah bantal pengabdianku. Buku yang berisi rincian setiap rupiah yang kukirimkan padanya, lengkap dengan doa-doa pendek yang kutulis setiap malam, agar ia selalu sehat dan sukses. Mas, Bapak tidak pernah membeli baju baru untuk dirinya sendiri selama 10 tahun. Suara Nisa terdengar datar namun menghujam. Bahkan saat sandal jepitnya putus, ia hanya menyambungnya dengan kawat, agar uangnya cukup untuk menambah uang sakumu. Galih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia kini menyadari bahwa ia bukan sekedar kehilangan seorang ayah, melainkan ia telah membunuh malaikat yang selama ini menjaganya dalam diam. Penyesalan itu kini menjadi rumah barunya, sebuah istana duka yang tak akan pernah bisa ia hiasi dengan harta. Aku menatapnya dari cahaya abadi, berharap suatu saat nanti ia bisa kembali berdiri tegak, bukan karena jabatannya, melainkan karena ia telah menemukan kembali jiwanya, yang sempat hilang di antara tumpukan emas dan kebohongan. Dari sini, di tempat yang tak lagi mengenal waktu, aku menyaksikan Galih berdiri di tengah ruang tamu rumah desa kita yang bersahaja. Ia memegang surat tanah dan buku tabungan yang kuberikan, warisan yang kutulis dengan tinta peluh dan air mata. Seolah-olah benda itu adalah bara api yang membakar telapak tangannya. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah memecah kesunyian desa yang sedang berduka. Bella datang. Ia melangkah masuk ke rumah bambu kita dengan ekspresi yang masih penuh dengan keangkuhan, meskipun matanya menunjukkan sedikit kegelisahan. Ia menatap dinding yang rapuh dan lantai semen yang retak dengan pandangan yang sama seperti saat ia menatap seragam tukang kebunku di hari itu. "Galih, cukup sandiwaranya," ucap Bella dingin. Suaranya seperti angin es yang mematikan tunas bunga. "Acara kita kacau, reputasi ayahku hancur, dan kau malah berlama-lama di gubuk ini. Cepat kemasi barangmu, kita harus kembali ke kota dan memperbaiki semua pernyataan pada media." Katakan saja pria itu adalah kerabat jauh yang mengalami gangguan jiwa. Galih menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sinar yang berbeda di matanya. Bukan lagi sinar ketakutan, melainkan sinar keberanian yang lahir dari kehancuran. Ia berjalan mendekati Bella, menatap wanita yang hampir menjadi istrinya itu dengan pandangan yang paling jernih yang pernah kumiliki. "Dia bukan kerabat jauh, Bella.
Suara Galih tenang. Namun setiap katanya bergema dengan martabat yang baru saja ia temukan kembali. Dia adalah Bapakku. Dia adalah orang yang menjual nafas dan tenaganya agar aku bisa berdiri di sampingmu. Dan kau benar, tempat ini memang gubuk. Tapi di gubuk inilah ada cinta yang lebih luas dari apartemen mewahmu. Galih melepas cincin pertunangan di jarinya. Benda berkilau yang harganya mungkin bisa menghidupi satu desa selama setahun. Ia meletakkannya di atas meja kayu yang sudah kusam. Pergilah, Bella. Aku tidak bisa menikahi wanita yang merasa malu bersentuhan dengan tangan yang telah membangun hidupku. Aku tidak bisa membangun masa depan di atas kuburan harga diri ayahku sendiri. Bella terperangah, wajahnya memucat, sebelum akhirnya ia berbalik dan pergi dengan amarah yang meledak. Saat mobil itu menjauh, Galih jatuh terduduk di lantai. Ia memeluk baju batik coklat milikku, menenggelamkan wajahnya di sana, dan menangis sejadi-jadinya. Isakannya adalah sebuah pembersihan. Ia sedang membasuh jiwanya dari karat-karat dunia. Aku tersenyum di kejauhan yang sunyi. Akhirnya, anakku pulang. Bukan pulang ke rumah fisik ini, tapi pulang ke dalam dirinya sendiri. Ia telah memilih untuk kehilangan dunia demi memenamkan kembali kehormatan namanya. Meski raga ini tak lagi bisa merangkulnya, jiwaku terasa ringan. Akar ini memang telah mati dan membusuk di dalam tanah. Namun, aku melihat sebuah tunas baru yang lebih kuat mulai tumbuh dari bekas luka yang kutinggalkan. Dari balik tabir keabadian yang kini menyelimutiku, aku menyaksikan Galih tak lagi kembali ke kota yang penuh dengan cahaya palsu itu. Ia memilih untuk tetap tinggal di rumah tua ini, mengenakan kaos lusuh dan celana kain sederhana. Membiarkan kulitnya yang dulu dirawat di ruangan berpendingin, kini perlahan menggelap di sapa matahari desa yang jujur. Setiap pagi, sebelum embun benar-benar hilang dari ujung daun padi, Galih berjalan kaki menuju makamku. Ia tidak lagi membawa bunga-bunga mahal dari toko mewah, melainkan membawa doa yang ia rapalkan dengan bibir yang dulu begitu angkuh. Ia duduk bersila di samping gundukan tanahku, mencabuti rumput liar yang mencoba tumbuh di sana dengan jari-jarinya sendiri. Ia seolah ingin merasakan kembali tekstur tanah, ingin memahami mengapa dulu aku begitu mencintai pekerjaan yang ia anggap hina. "Bapak," bisiknya pada angin pagi yang dingin. "Sawah yang dulu Bapak gadaikan, sudah Galih tebus kembali. Galih tidak akan membangun gedung di sana. Galih akan menanam padi, Pak. Galih ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi akar yang memberi hidup, seperti yang Bapak lakukan selama ini." Hatiku yang kini menjadi semesta merasa begitu hangat mendengar janji itu. Aku melihat Nisa datang menyusul kakaknya, membawa rantang berisi sarapan sederhana, nasi liwet yang baunya selalu kurindukan. Mereka duduk berdua di samping pusaraku, bukan lagi sebagai pengusaha sukses dan adik yang terlupakan, melainkan sebagai dua bersaudara yang kembali terikat oleh benang merah cinta seorang ayah. Galih mulai membuka tabungan yang kutinggalkan. Ia tidak menggunakannya untuk membeli mobil baru atau barang bermerek. Ia membangun sebuah madrasah kecil di pinggir desa dan sebuah rumah singgah bagi para petani tua yang tak lagi memiliki keluarga. Ia menamai tempat itu Wisma Surya, sebuah cahaya yang ia harapkan bisa menerangi sisa hidup orang-orang yang senasib denganku. Ia ingin membayar setiap tetesan keringatku dengan senyuman orang lain. Aku melihatnya mengusap jam tangan tua yang kacanya masih retak itu. Jam yang kini ia pakai di pergelangan tangannya setiap hari. Ia sengaja tidak mengganti kacanya, karena baginya, retakan itu adalah pengingat betapa hancurnya hati ayahnya hari itu. Dan ia tidak ingin pernah lupa akan rasa sakit itu, agar ia tetap rendah hati. Di dunia yang baru ini, Galih menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia dapatkan di balik meja kantornya. Kebahagiaan saat melihat bibit padi mulai menghijau, atau saat ia disapa dengan tulus oleh warga desa, bukan karena jabatannya, melainkan karena kebaikannya.
Aku tersenyum, melihat pangeranku kini telah menemukan mahkotanya yang sejati. Bukan mahkota emas yang berkilau, melainkan mahkota ketulusan yang ia dapatkan setelah bersujud di atas tanah makam ayahnya. Namun, ketenangan di desa ini tiba-tiba terusik oleh deru mesin yang sangat kukenal. Sebuah suara yang membawa kembali aroma kepalsuan dari masa lalu yang ingin kami lupakan. Sebuah mobil hitam mengkilap, berhenti di depan pematang sawah, tempat Galih sedang membasuh kakinya yang berlumpur. Dari dalam mobil itu, keluar seorang pria paruh baya, mantan rekan bisnis Galih, yang dulu ikut tertawa saat aku diusir dari pesta. Ia datang membawa tas kerja kulit yang mahal, menawarkan sebuah kontrak pembangunan pabrik besar, tepat di atas tanah sawah yang baru saja Galih tebus. Sebuah tawaran angka yang fantastis, yang mungkin bisa membuat Galih kembali menjadi penguasa kota dalam sekejap mata. Galih, lupakan masa lalu, mari kembali ke dunia nyata. Ucap pria itu sambil menatap jijik pada lumpur yang menempel di baju Galih. Sawah ini tidak akan memberimu apa-apa, selain punggung yang bungkuk dan tangan yang kasar. Bayangkan berapa banyak apartemen yang bisa kau beli dengan uang ini. Aku menahan napas dari balik hembusan angin yang menggoyangkan dahan pohon kelapa. Hatiku berdebar, bukan karena takut Galih akan tergoda, melainkan karena aku tahu betapa beratnya ujian bagi seorang yang baru saja belajar mencintai kesederhanaan. Aku menatap mata anakku, mencari sisa-sisa keserakahan yang dulu pernah membutakannya. Galih berdiri tegak. Ia tidak segera menjawab. Ia merogoh saku bajunya, menyentuh permukaan jam tangan retak pemberianku yang kini selalu ia bawa. Ia menatap hamparan hijau padi yang sedang belajar berdiri tegak di tiup angin, lalu beralih menatap nisan kayu namaku yang terlihat dari kejauhan di perbukitan. Tuan, suara Galih tenang, sedalam samudera yang telah menelan badai. Tanah ini bukan sekadar bumi yang bisa dijual. Ini adalah harga diri ayah saya. Di setiap butir tanahnya, ada darah dan air mata yang tidak bisa Anda bayar dengan seluruh uang yang Anda miliki di bank. Saya lebih memilih memiliki punggung yang bungkuk karena bekerja keras, daripada memiliki hati yang bungkuk karena kehilangan nurani. Pria itu terdiam, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia pergi dengan decitan ban yang kasar, meninggalkan debu yang segera luruh tersapu hujan sore yang turun dengan lembut. Galih memejamkan mata, membiarkan rintik hujan membasuh wajahnya. Ia tidak lagi melihat hujan sebagai pengganggu jas mahalnya, melainkan sebagai rahmat yang menyuburkan warisan cintaku. Aku merasa damai yang luar biasa. Anakku telah lulus dari ujian terakhirnya. Ia tidak lagi mengejar bintang yang jauh di langit, karena ia menyadari bahwa cahaya yang paling terang ada di dalam rumah yang ia bangun kembali dengan ketulusan. Di sela-sela rintik hujan, aku membisikkan doa syukur yang paling indah. Sebuah doa yang mengalir bersama air menuju akar-akar padi, memastikan bahwa meskipun aku telah tiada, cintaku akan terus tumbuh dan mengenyangkan jiwa siapapun yang mencicipi hasil dari tangan anakku yang kini telah menjadi sejati. Waktu terus bergulir seperti aliran sungai yang tak pernah kembali ke hulu. Dan dari tempatku yang tenang, aku melihat tahun demi tahun berlalu di desa ini. Sawah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku, kini telah bertransformasi menjadi hamparan emas yang menghidupi banyak orang. Dikelola oleh tangan Galih yang kini sekuat dan sekeras tanganku dulu. Sore itu, Galih duduk di teras rumah kayu kita yang telah direnovasi tanpa menghilangkan jati dirinya. Di pangkuannya, seorang bocah laki-laki kecil berusia 5 tahun sedang asyik mendengarkan cerita. Bocah itu memiliki mata yang jernih, sangat mirip dengan mata Galih saat ia masih bayi. "Ayah, kenapa jam tangan ayah kacanya pecah?" tanya bocah itu sambil menyentuh jam tua di pergelangan tangan Galih.
Galih tersenyum, sebuah senyuman yang mengandung kedalaman samudra dan keteduhan gunung. Ia mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. Jam ini adalah peta harta karun, sayang. Retakannya adalah jalan yang mengingatkan ayah agar tidak pernah tersesat lagi. Ini adalah kado dari kakekmu, seorang pria paling kaya di dunia yang pernah ayah kenal. Kaya? Apakah kakek punya banyak istana? Bocah itu bertanya dengan polos. Bukan istana dari batu, jawab Galih lirih. Suaranya bergetar oleh haru. Tapi istana dari doa dan pengorbanan. Kakekmu memberikan seluruh hidupnya agar ayah bisa bahagia. Bahkan saat ayah lupa cara berterima kasih. Ingatlah nak, jangan pernah melihat orang dari apa yang ia pakai. Tapi lihatlah dari seberapa banyak ia memberi tanpa meminta kembali. Aku melihat Nisa keluar dari pintu membawa nampan berisi teh hangat. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang anggun, tetap setia menjaga nilai-nilai yang kuajarkan. Mereka hidup dalam harmoni yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi hinaan yang membuat air mata jatuh. Hanya ada rasa syukur yang mengalir tenang di setiap sudut rumah ini. Cahaya senja yang jingga mulai turun menyelimuti bumi. Aku merasa tugas bayang-bayangku di sini sudah benar-benar usai. Aku melihat Galih berdiri, menatap ke arah makamku di bukit, lalu melambaikan tangannya, seolah ia tahu aku sedang memperhatikannya dari balik cahaya matahari yang terbenam. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Bisiknya terbawa angin. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam cahaya abadi, yang lebih terang dari sebelumnya. Aku pergi dengan hati yang utuh, tanpa membawa luka atau dendam. Aku pergi sebagai seorang ayah yang berhasil, karena warisan terbesarku bukanlah tanah atau harta, melainkan kembalinya nurani di dalam dada anak-anakku. Di ujung jalan cahaya ini, aku melihat ibumu sudah mengulurkan tangannya. Kami akan beristirahat dengan tenang, menyaksikan dari kejauhan bagaimana tunas yang kami tanam dengan air mata kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi dunia dengan cinta. Selamat tinggal, anak-anakku. Bapa tetap mencintaimu. Dulu, sekarang, dan selamanya.